Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 9 kelas D, mahasiswa Universitas Megareski Makassar, jurusan S1 Kebidanan, akan memaparkan video edukasi tentang pemberian makanan anak dengan kondisi khusus dengan mata kuliah pendidikan dan konsultasi gizi. Selamat menyaksikan. Atas nama Sulfa. Silakan masuk, Ibu. Silakan dimakan, Bu. Oke. Tiga. Permisi Bu, saya Bidan Hani yang bertugas di puskesmas ini. Sebelumnya Ibu, apa keluhannya Nata? Ini juga bidan aku sedang melakukan imunisasi. Sekarang demam. Ini juga makanan bisa makan. Demam itu sudah. Oh harus demam Bu Di? Iya. Kalau begitu, berapa umurnya Nata Ibu? 1 tahun 2 bulan. Berarti dia itu ada di usia 12 sampai 23 bulan. Jadi saya jelaskan Bu Di, ada itu pemberian MTAS atau pemberian makanan pada kondisi anak dengan khusus, ya. Yang khususnya ini karena anak tak demam. Ya. Saya jelaskan Bu Di bahwa anak yang mengalami demam tetap harus diberikan ASI, ya, dan diberikan makanan pokok dengan seperti hewan seperti sayur-sayuran, seperti misal diberikan wortel atau bayam, lalu untuk kacang-kacangan dan tambahan buah-buahannya Bu ya. Buah-buahannya itu biasa apa yang sering kita kasih seperti pisang mungkin contohnya. Nah, untuk takaran makannya itu Bu, kalau kita tidak ada takaran di rumah sebanyak 260 ml, Ibu bisa menggunakan mangkuk 3/4-nya itu dalam satu mangkuk. Nah, untuk pemberiannya itu Bu, Ibu bisa berikan 3-4 kali setiap hari. 3-4 kalinya itu Bu, Ibu bisa memberikan di waktu 6-8 jam. Setiap itu Ibu kasih waktunya ya. Lalu bisa diberikan juga makanan seringan Bu ya. Makanan seringannya itu bisa sampai 1-2 kali itu disering. Pada saat sudah diberikan makanan, bisa diberikan snack mungkin setelahnya ya. Bisa juga kalau apa yang kayak biskuit atau sering dimakan sama nata atau mungkin juga buah boleh. Bagaimana Ibu dengan penjelasan yang tadi saya berikan? Apa kita sudah mengerti atau mungkin ada lagi pertanyaan yang mau kita tanyakan?
pertama kali MPASI, akhirnya anak tak jadi pemilih makanan karena dia belum merasakan makanan yang berbagai macam ragam. Jadi mulai sekarang kalau saat ini memberikan makanan itu harus beragam Bu ya. Misal contohnya ada sayurannya, nasinya mungkin bisa dibentuk bola-bola Bu ya. Kalau misalnya anak juga kan tidak mau makan, itu bisa berbentuk bola-bola. Di dalamnya itu sudah ada sayurannya, mungkin seperti bayam atau wortel. Lalu ada ikannya, atau kalau tidak ada ikan ayam boleh jadi suir-suir kamu. Nah, lalu ditambahkan lagi tempe atau tahu supaya lebih menarik untuk anak tak makan. Tapi kalau di swab ibu tidak menolak dia tak. Kalau dia tutup mulutnya itu Bu biasa disebut dengan gerakan tutup mulut pada anak atau singkatannya GTM. Nah, untuk penyebabnya itu Bu, karena biasa anak itu merasa bosan dengan menu makannya, makanya juga anak itu pilih-pilih. Dia bosan dengan makanan yang itu saja terus. Jadi dia bosan dengan jadi kita bisa ganti menu makannya ya, ganti menu makannya bisa mungkin hari ini apa, besoknya apa lagi. Nah, gerakan GTM juga ini Bu bisa anak lakukan apabila anak dalam sakit atau mungkin dia masih kenyang. Jadi pada saat kita memberikan minum makanan harus ada jeda makannya juga. Sebab jedanya itu 6 sampai 8 jam. Mungkin itu Bu solusinya yang bisa saya berikan untuk masalahnya anak ini yang susah untuk makan nih. Nah, dari beberapa penjelasan Ibu mengerti dikit. Ya, kalau kita sudah mengerti, kira-kira sebentar kalau kita pulang ke rumah apa solusinya nanti yang mau kita bikin di rumah supaya anak tak bisa makan dengan mahal. Saya juga bisa dikasih material bervariasi makanan. Atau bisa dicetak-cetak Bu ya, kayak cetakan. Baik jadi semoga nanti anak tak bisa lahap makannya Bu. Kalau misalnya masih ada lagi keluhannya bisa kita datang lagi ke sini untuk konsultasi. Terima kasih Lida. Iya Ibu. Baiklah teman-teman, itulah tadi video edukasi pemberian makan pada anak dengan kondisi khusus. Bisa kita simpulkan, pemberian makanan pada anak dengan kondisi khusus seperti alergi, gangguan pencernaan, atau kebutuhan nutrisi khusus harus disesuaikan dengan kondisi medisnya. Pemilihan makanan harus memastikan kecukupan gizi, mudah dicerna, dan tidak memicu reaksi negatif. Jadi teman-teman, jika anak sakit tetap diberi makan ya. Mungkin itu saja video edukasi singkat dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.